Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'i bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. As-sadis an Umar radhiyallahu anhu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu law annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut tayra tagdu khimasan wa taruhu bitonan. Hadis ke-79 dari bab yang ke-7 Riyadhus Shalihin tentang salah satu janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat siapapun umat beliau yang bersandar kepada Allah, yang tawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenar-benarnya. Dari sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu an, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi." Andaikan kalian semua tawakal, bersandar, berserah diri kepada Allah, haqqa tawakkuli, dengan tawakal yang sebenar-benarnya, janji Rasul, la razaqakum kama yarzuqut tayra, pasti kalian akan dikasih rizki oleh Allah sebagaimana Allah kasih rizki burung. Tagdu khimason, pagi hari burung berangkat terbang cari makan dalam keadaan lapar. Wataruhu bitonan, sore hari dia balik ke kandangnya sudah kenyang. Ini salah satu janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah tentu dari hadis ini yang perlu kita ketahui apa yang dimaksud dengan tawakal yang sebenar-benarnya. Dan juga perlu kita ketahui bahwa janji Rasul, janji Allah enggak cuma ini, banyak yang lain. Jamaah dan Allah wa yakum ajma'in. Dalam syarah hadis Dalilul Falihin, Syekh Ibnu Alan Asy-Syafi'i, ketika beliau menjelaskan makna tawakal yang sebenar-benarnya, kata beliau, bi an ta'tamidu alaihi fi sa'iril ahwali. Dalam segala urusan kita tidak melihat kemampuan kita. Kita kembalikan pada Allah. Kita berpegang sepenuhnya yang menentukan hasil Allah. Bukan kemampuan kita, bukan kehebatan kita. Wa tarau annal khaira biyadihi wa min indihi. Kita lihat, kita sadar seutuhnya bahwa semua kebaikan ada dalam ketentuan Allah dan cuma berasal dari Allah. Allah mau berikan, pasti kita dapat. Allah tidak mau berikan, tidak ada seorang pun yang bisa memberikannya kepada kita. Jadi tawakal sebenar-benarnya, kita sedikit pun tidak memandang kehebatan kita, kekuatan kita, kemampuan kita untuk hasil dari apa yang kita lakukan. Kita sakit, kita berusaha untuk sembuh. Kita tidak melihat siapa dokternya, siapa terapisnya, dan apa yang kita lakukan. Yang kita lihat, sembuh tidaknya aku sepenuhnya Allah.
Ketika dalam hati kita masih melihat ini yang ngobatin dokter favorit ini seluruh dunia, dalam hati ada keyakinan pasti aku akan sembuh. Ini kita belum tawakal, sebenar-benar tawakal. Jadi siapapun ketika masih melihat dirinya untuk hasil yang dia inginkan, dia belum termasuk tawakal dengan kategori haqqo tawakkuli, tawakal yang sebenar-benarnya. Jamaah dan Allah yakum ajma'in, definisi atau uraian lebih lengkap berkaitan dengan tawakal yang sebenar-benarnya ada dalam kitab Tuhfatul Ahwadi, Syarah Sunan At-Tirmidzi. Walaupun benang merahnya sama, tapi kalimat yang beliau bergunakan berbeda dari yang ada di kitab Dalilul Falihin. Kata beliau, bi an ta'lamu yakinan an la fa'ila illallah wa alla mu'tiya wa la mani'a illa huwa summa tas'auna fit talabi biwajhin jamilin wa tawakkulin. Tawakal yang sebenar-benarnya adalah kita ketahui yakin banget bahwa tidak ada yang dapat melakukan apapun kecuali Allah. Bahwa yang bisa memberi cuma Allah. Bahwa yang bisa menghalangi apapun untuk tidak sampai kepada kita cuma Allah. Lalu setelah jiwa kita, keyakinan kita ke situ, watasumma tas'auna fit talabi, kita lakukan ikhtiar, usaha untuk apa yang kita kehendaki dengan isi usaha yang sebaik-baiknya, tanpa kita melihat kalau usahaku seperti ini pasti akan sukses. Siapapun yang memandang seperti itu masih melihat dirinya, dia belum termasuk tawakal yang sebenar-benarnya. Ini tawakal meskipun termasuk adab hati, sekaligus kental bernuansa tauhid. Kita wajib mengimani, wajib meyakini bahwa yang menentukan itu cuma Allah. Yang menentukan seutuhnya cuma Allah. Wajib kita meyakini itu. Andai kan ada seseorang di akhir hayatnya dalam hati masih ada keyakinan, aku sukses karena aku pintar, karena ini, barang seperti itu, naudzubillah, belum akan langsung masuk surga. Karena keyakinan itu salah. Bahkan keyakinan seperti itu, aku sukses karena kehebatanku, bisa masuk kategori syirik. Masuk kategori syirik. Karena kesuksesan kita sepenuhnya Allah. Ketika kita masih meyakini aku sukses karena kehebatanku, berarti kita menduakan Allah dengan kehebatan kita. Para sahabat Nabi menjamin siapapun mati, hatinya ada keyakinan bahwa apapun yang terjadi padaku semuanya karena Allah. Aku cuma berusaha. Nah, siapapun seorang yang mati dengan keyakinan seperti itu, utuh seutuhnya, dia meyakini bahwa semuanya cuma Allah yang menentukan. Jaminan para sahabat, orang seperti itu akan masuk surga langsung. La fa'ila illallah. Harus kita yakini tidak ada yang bisa melakukan apapun kecuali Allah. Bahkan lebih jauh dari itu, kita bisa melakukan apapun itu karena Allah. Di antara zikir yang Rasul anjurkan kita perbanyak kalimat la haula wala quwata illa billah. Kita punya kekuatan berangkat ke masjid karena Allah. Ketika suatu saat kita sakit,
karena sakitnya jalan aja susah, nggak ke masjid, itu pun karena Allah. Kita nggak punya duit, cuma 1 lembar, ada orang yang butuh, hati kita tergerak memberikan semuanya, itu pun karena Allah. Allah yang menggerakkan. La haula wala quwata illa billah. Ketika kita rajin ke masjid, lalu dalam hati ada perasaan aku hebat, bisa ngalahin yang lain, ini sia-sia. Amal soleh kita selalu ke masjid. Jadi wajib kita yakini la fa'ila illallah, tidak ada yang bisa mengerjakan apapun kecuali Allah dan atas kehendak Allah. Ketika seseorang melakukan katakanlah kedoliman pada kita, mungkin sederhana, habis hujan berhenti jalanan banyak genangan air, kita berangkat ke masjid, motor liwat nyiprat, kita langsung ingat yang menggerakkan dia Allah. Berarti Allah bermaksud menguji kesabaranku melalui ini. Dengan kesadaran ke situ, kita tidak ada rasa dendam sedikit pun pada orang yang nyiprat. Kendaraannya nyiprat air kotor pada kita. Nggak ada dendam sedikit pun. Karena kita melihat Allahnya. Jadi selalu melihat Allah akan bisa menetralisir rasa dendam, marah, segala macam. Walaupun tidak dalam segala hal kita dianjurkan untuk mengedepankan melihat Allah. Misal ada orang kafir mendolimi umat Islam, kita melihatnya yang menggerakkan mereka kan Allah juga, yang ngapain kita repot-repot. Ini nggak boleh, karena Rasul contoh utama buat kita. Ketika ada orang kafir saking bencinya kepada Islam dan umat Islam, dia mendolimi umat Islam, kita harus ikhtiar kedepankan. Ketika kita berangkat mengatasi mereka, menghadapi mereka, di situ baru aku mati atau aku berhasil, Allah yang menentukan. Jadi harus kita yakini tidak ada yang bisa melakukan apapun tanpa seizin Allah. Ada banyak ayat, di antaranya surah Hud 107, penggalannya saja. Inna rabbaka fa'alul lima yurid. Inna rabbaka, sesungguhnya Rabbmu itu fa'alul, maha mengerjakan, maha melaksanakan lima yurid, apapun yang dia kehendaki. Jadi apapun yang Allah kehendaki tidak akan bisa dicegah oleh siapapun dan dengan apapun. Ketika Allah menghendaki terjadi musibah pada seseorang, walaupun dia sudah berusaha sebaik-baiknya, selalu berdoa pada Allah, ya tetap itu yang terjadi. Dan selanjutnya kita sebagai hamba yang beriman wajib meyakini apapun yang Allah kehendaki, apapun yang Allah kehendaki terhadap kita, pasti itu yang terbaik. Bagian dari keimanan pada qadarullah, takdir Allah, baik buruk ketika terjadi, wajib kita terima. Di ayat yang lain, surah Yunus ayat 49. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul la amliku li nafsi darran wa la naf'an illa ma syaa Allah. Al-ayah. Qul, sampaikanlah wahai Rasul kepada umatmu, la amliku li nafsi, aku tidak mampu, tidak punya daya upaya untuk diriku sendiri, baik darron, mencegah musibah, au naf'a, atau memberikan manfaat. Aku pengen nggak terjadi apapun hal yang tidak aku inginkan. Kalau memang Allah kehendaki itu, pasti itu yang terjadi. Walaupun Rasulullah, jangan dikira Rasul selama hidupnya oleh Allah tidak dikasih sesuatu yang membuat beliau sedih. Tetap
Bahkan boleh jadi hal yang menjadikan Rasul berduka itu jauh lebih dahsyat dibanding kita. Yang jelas ujian Allah untuk Nabi dan Rasul Allah itu paling berat, karena ujian akan diberikan oleh Allah sesuai dengan tingkat keimanan hamba yang diberi ujian. Semakin berat ujiannya, tanda sebetulnya semakin baik imannya. Kalau dia beriman Islam, kalau dia mengingkari Allah, kesulitan hidup itu persekot dari azab yang Allah akan timpakan selanjutnya. Kecuali dia berdapat hidayah, masuk Islam, kesulitan-kesulitan yang dia hadapi sebelumnya itu bagian dari kesabaran dia. Kebaikan-kebaikan dia yang dia lakukan sebelum dapat hidayah, oleh Allah akan langsung ditetapkan menjadi pahala buat dia. Jadi Allah perintahkan Rasul di Yunus 49, sampaikan wahai Rasul, la amliku li nafsi darra wala naf'a. Aku enggak punya daya upaya, enggak punya kemampuan untuk diriku sendiri, baik menolak musibah, kesulitan, penderitaan, atau memberikan manfaat. Kita wajib ikhtiar, wajib berusaha untuk terhindar dari hal yang tidak kita inginkan. Sekedar berusaha untuk mendapatkan hal-hal baik yang kita harapkan, sekedar berusaha. Hasil seutuhnya Allah yang menentukan, Allah yang berhak memberikan atau tidak memberikan. Bahkan dalam urusan ilmu pun, kita dengerin ilmu, lupa atau tidak, itu Allah yang nentuin. Ada di surah yang insya Allah umat Islam banyak hafal, Al-A'la. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sanuqri'uka fala tansa illa ma Allah. Sanuqri'uka, aku akan bacakan ayat-ayat Allah ini kepadamu. Fala tansa, jangan kamu lupakan. Berikhtiarlah untuk tidak lupa. Walaupun kita sudah berikhtiar, illa masya Allah. Ketika Allah kehendaki kita lupa, walaupun sudah diulang-ulang, lupa, pasti akan lupa. Jadi di Al-A'la ini mengisyaratkan kita, setiap ilmu yang kita dengar, wajib kita usahakan untuk kita tidak lupa. Tapi ketika kita sudah berusaha untuk enggak lupa, kok lupa juga, itu berarti kehendak Allah. Ketika kita nggak pernah mengulang-ulang, nggak pernah berusaha untuk supaya ilmu kita atau hafalan Quran kita makin baik, kita nggak berusaha untuk memantapkan hafalan, ketika selanjutnya lupa, untuk yang seperti ini, jangan katakan ini kehendak Allah. Lebih dahulu lihat keteledoran kita. Meskipun yang menjadikan kita teledor sebetulnya Allah juga. Tapi untuk hal-hal buruk, adab dalam berakidah, jangan katakan ini berasal dari Allah. Di surah An-Nisa itu ada ayatnya. Pertama, ayat hakikat, bahwa segala sesuatu berasal dari Allah. Berikutnya ayat selanjutnya itu ayat syariat. Untuk hal-hal buruk jangan langsung sandarkan kepada Allah. Hal-hal baik baru aku dapat nikmat, Allah yang ngasih. Aku sakit, jangan langsung ini kehendak Allah, jangan. Itu walaupun hakikatnya benar, tapi orang yang seperti itu ketika dia celaka, ini kehendak Allah. Ketika terjadi ini kehendak Allah. Ini belum beradab dalam berakidah. Qul kullum min indillah. Ini ayat hakikat. Sampaikanlah wahai Rasul, semuanya berasal dari Allah. Semuanya berasal dari Allah. Fama lihaula'il qaumi la yakaduna yafqahuna hadisa. An-Nisa 78. Sampaikan wahai Rasul, semuanya berasal dari Allah. Kenapa mereka orang-orang itu, orang-orang kafir itu kok nyaris nggak paham-paham juga? Ini hakikat nih. Ayat berikutnya, ayat 79, ini ayat syariat dan adab. Adab berakidah.
ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Kebaikan apapun yang sampai kepadamu, terjadi padamu, faminallah, itu berasal dari Allah. Kebaikan. Wa ma asabaka min sayyi'atin, keburukan apapun yang menimpa kamu, famin nafsik, berasal dari dirimu sendiri. Ini ayat 79-nya nih. Padahal ayat sebelumnya sampaikan wahai Rasul, semuanya berasal dari Allah, baik ataupun buruk. 78-nya, 79-nya, kebaikan-kebaikan yang sampai padamu berasal dari Allah, keburukan yang menimpa kamu dari dirimu sendiri. Ayat ini bukan bertentangan. Ayat 78 itu ayat hakikat, semuanya terjadi atas kehendak Allah. 79-nya ini ayat syariat dan adab. Adabnya untuk kebaikan-kebaikan, alhamdulillah Allah berikan aku sehat. Kembalikan pada Allah. Untuk keburukan-keburukan, aku sakit karena aku nggak hati-hati dalam menjalani hidup, pola makanku nggak benar. Jamaah dan Allah wa iyyakum ajma'in. Jadi tawakal yang sebenar-benarnya yang oleh Rasul dijanjikan di hadis ini adalah semuanya dikembalikan pada Allah untuk hasil, tidak sedikit pun memandang diri kita. Tidak sedikit pun melihat kemampuan kita, kehebatan kita. Kita melakukan sesuatu, kita yakin banget. Karena kehebatan kita, dalam hati kita ada keyakinan pasti aku akan berhasil. Orang yang masih seperti ini, dia belum tawakal dengan kriteria haqqo tawakkulih. Tawakal yang sebenar-benarnya, itu belum. Termasuk wajib kita yakini bagian dari akidah kita, wala mu'tiya lima mana'ta. Tidak ada yang bisa memberi kita kecuali Allah. Tidak ada yang bisa mencegah apapun yang terjadi pada kita kecuali Allah. Yang bisa memberi cuma Allah, yang bisa mencegah juga cuma Allah. Ada satu doa Nabi atau wirid Nabi yang diajarkan kepada sahabat. Ini salah satu bacaan wirid yang oleh Rasul selalu dibaca setiap selesai sholat wajib. 5 sholat wajib, nggak cuma maghrib isya, enggak. 5 sholat wajib. Wiridnya ini berkaitan dengan akidah. An-Warrad Katibil Mughirah bin Syu'bah, dari Warrad. Warrad ini seorang tabi'in, dia juru tulisnya sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu an. Qala, kata Warrad, amla alayyal Mughirah bin Syu'bah. Suatu hari sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah mendiktekan kepadaku fi kitabin ila Muawiyah, surat yang selanjutnya dikirim kepada sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan. Al-Mughirah bin Syu'bah mendiktekan kepada juru tulisnya Warrad, surat yang selanjutnya dikirim kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Surat itu isinya annan Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi duburi kulli salatin maktubatin, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap selesai salat maktubah, salat wajib, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pada setiap selesai salat wajib beliau membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu.
Ini hadisnya sahih riwayat Imam Al-Bukhari 844 dan Imam An-Nasa'i dari sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah. Setiap kali selesai sholat fardu, Rasul selalu membaca ini. Pertama kalimat tauhid la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berikutnya itu kalimat-kalimat yang mengandung pemahaman tauhid. Allahumma la mani alima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ini pelajaran buat kita. Setiap saat kita harus ingat la mani alima a'taita. Ya Allah, tidak ada yang bisa menghalangi apapun yang kau ingin berikan kepadaku. Siapapun orang yang menghayati betul kalimat ini, ketika dia profesinya sebagai pedagang, biasanya rame, suatu hari kok sepi, oh ternyata ada pedagang lain di dekatnya. Kalau dia faham kalimat ini, dia tidak akan mengatakan, gara-gara kamu nih daganganku jadi omsetnya turun. Kalau dia menghayati betul kalimat ini. Karena kalau memang Allah tetap ingin memberi dia rezeki sebagaimana hari-hari sebelumnya, siapapun nggak akan bisa menghalangi. Allahumma la mani alima a'taita. Sebaliknya wala mu'tiya lima mana'ta. Allah tidak bermaksud memberikan sesuatu pada kita. Orang lain, aku rencana mau ngasih ini ke Pak Anu. Besok jam sekian aku berangkat. Apakah ini akan terlaksana? Wallahu a'lam. Kalau Allah nggak menghendaki si Pak Anu itu mendapatkan sesuatu, walaupun kita udah rencana, nggak akan kita sampai hari itu. Ini akidah. Akidah yang harus kita yakini. Jamaah dan Allah wa iyyakum ajma'in. Jadi Rasul di hadis ini menjanjikan dengan catatan haqqa tawakkuli. Siapapun yang tawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenar-benarnya, ini syaratnya tidak melihat sedikit pun pada kemampuan kita pribadi untuk berhasil dan tidaknya apa yang kita jalankan. Itu tawakal yang sebetul-betulnya. Kita yakin seutuhnya, walaupun aku kerjakan sebaik-baiknya, hasilnya tetap Allah yang nentuin. Siapapun kita, tawakal kepada Allah dengan hak tawakuli, tawakal yang sebenar-benarnya. Janji Rasul, la razaqakum. Allah pasti akan kasih kalian rezeki kama yarzuqut tayra, sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung.